Oke, akhirnya kita membahas sem kedua kita, guys. Kita coba itu ya. Soal yang pertama ada P, Q, dan R. Sifat unsur senyawa campuran unsur senyawa campuran secara berturut-turut itu yang mana sih gitu ya? Kalau unsur berarti dia zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, disusun dari atom-atom sejenis. Itu berarti Q ya. Ya, sebenarnya kalau udah ini berarti tinggal C atau D gitu ya. Sementara senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas beberapa jenis atom yang berbeda dengan perbandingan yang tetap. Ini senyawa. Di yang P itu masuknya campuran gitu ya. Gitu. Terus nomor dua, belerang. Belerang itu S ya, sulfur. Kalium itu K, fosfor itu P. Bukan Be ya, atau B. Salah. Kayak gitu. Ca dan H. Ca itu kalsium, H itu hidrogen. Nah, unsur logam dan non-logam. Non-logamnya itu 2 dan 5. 2 dan 5 itu non-logamnya, guys. Kalau kalian lihat helium dan yodium, yodium itu non-logam. 1, 2 juga sebenarnya non-logam, nitrogen, helium. Jadi ini kita bikin non-logam gitu ya. Helium Nl, tembaga logam, nikel logam, yodium Nl, platina L, besi L. Kayak gitu. Nah, 37 ini masuknya logam nih. Kalau kalian lihat tembaga dan besi, kayak gitu. Nomor 5. Nomor 5 ini yang merupakan unsur non-logam itu yang mana? Non-logam itu yang ini. Isolator berwujud gas dan cair pada suhu ruang dan titik leburnya rendah. Kalau mengkilap itu sudah pasti logam ya. Konduktor juga udah pasti logam. Nomor 6, asam klorida itu bukan HCl2 tapi HCl aja. Kayak gitu ya. Garam itu garam betul NaCl. Sama air H2O. Jadi jawabannya 2 dan 4 ya. Mana ini sih? Salah. Mana ini? Salah. 2 dan 4 ya guys, salah. Na2CO3. Na itu natrium, C itu karbon, O itu oksigen. Mau beli es krim? Ada mis-misnya. Ya, terus nomor 8, H2SO4 hanya ada 2, S-nya ada 1. Kalau nggak ditulis angka berarti 1, oksigennya 4. 2, 1, 4. Hanya hidrogen ya. Nah, kalau ini cara ngitungnya tinggal ditambah. Na-nya ada 2, C-nya ada 1, O-nya ada 3. Total ada 6. Gitu ya. Ini hanya ada 1, N-nya ada 1, O-nya ada 3. Ini sekitar ada 5 atom. CH3COH, C-nya ada 1, H-nya ada 3, O-nya ada C-nya lagi ada 1. O-nya ada berarti oksigennya 2, O-nya 1. Ini sekitar 4 tambah 4, 8, 8 atom. CaCO3. CaCO3 itu ada Ca-nya 1 ya guys. C-nya 1, O-nya 3, ada 5. Jadi yang paling banyak itu ya CA3COH.
Ya, C3COH itu yang C ya, guys. Nah, nomor 10, campuran itu yang terbentuk secara fisika dan perbandingan penyusutnya tidak tetap ya. Berarti campuran itu 2 dan 3, 1 dan 4 itu dia senyawa. Senyawa itu perbandingannya tetap dan melalui reaksi kimia. Penyedap rasa itu NaCl ya guys. NaCl itu garam. Kalau NaOH ini adalah natrium hidroksida. Natrium ya, sorry guys. Natrium hidroksida. Ini biasanya ada di sabun, H2O air, HCl asam klorida. Biasanya ini ada di lambung ya. Homogen. Homogen itu yang tidak terlihat apa namanya? Tidak terlihat unsur penyusunnya kira-kira. Kayak air gula dan air garam ini dia akan menyatu gula dan garamnya dengan air. Berarti jawabannya 3 dan 4. Oke, ada makanan di sini ya guys. Campuran heterogen itu yang kelihatan masih kelihatan. Ini bobanya masih kelihatan dan esnya masih kelihatan. Jadi 2 dan 3 kayak gitu. Gampang kan ya? Gampang lah. Partikel. Nah, kalau yang nomor 1 itu unsur karena warnanya sama. Kalau warnanya sama artinya unsur, apa namanya atom penyusunnya sama kayak gitu. Kalau nomor 2 berbeda tapi dia nyatu dan perbandingannya sama. Kalau kamu lihat yang hitam 2, yang putih 1 gitu ya. Dan ini juga sama. Artinya perbandingannya sama kayak gitu. Kalau yang ini campur-campur nomor 3. Berarti nomor 3 itu campuran. Jadi yang benar 1, 2, dan 3. Oke, berdasarkan cerita di atas, yang ini ya guys, berdasarkan cerita di atas termasuk unsur senyawa dan campuran. Unsur itu ada emas dan aluminium, ya, senyawa ada gula dan garam. Kalau campuran itu ya bakso dan es campur. Jadi jawabannya yang B. Ya. Kalau nomor 16 ini kita udah pernah bahas di lab. Di dalam sebuah wadah terdapat besi dan belerang, keduanya dicampur dengan cara diaduk. Kemudian magnet didekatkan dan menarik besi. Gitu ya. Di percobaan kedua, besi dan belerang dipanaskan. Kalau waktu itu kalian masih ingat, itu kita bakar terus ternyata susah banget ditarik magnet. Kenapa? Karena senyawa itu tidak memiliki sifat zat penyusunnya. Sementara ketika campurannya masih, ya campurannya kan Fe plus S. Kalau senyawa FeS beda ya. Yang satu ada tanda tambah, yang satu tidak ada tanda tambah. Kalau yang tidak ada tanda tambah, yang FeS digabung, itu jadi senyawa. Kalau ditambah itu campuran. Kalau 17 masih ada ampas, dia ingin minum kopi tanpa ampas, berarti didekantasi. Ingat, dekantasi itu adalah memisahkan ampas, terus menuangkan kopinya ke tempat yang baru. Ya kan? Jadi ampas masa lalu silakan ditinggal di wadah yang lama, dan kita memulai dengan hidup yang baru. Begitulah kira-kira ya filosofi dekantasi ini. 18, evaporasi. Ya, evaporasi ini digunakan salah satu prakteknya untuk memisahkan air laut dengan garam. Walaupun dipisahkan rasanya sakit, tapi untuk mendapatkan garam, ya air lautnya harus dipisah sama garam. Kalau misalkan dengan air dengan pasir, kita pakai metodenya filtrasi ya guys. Filtrasi. Kalau misalkan kopi dengan ampas tadi sudah di atas namanya dekantasi. Misalkan kapur barus dengan pasir itu dia pakai namanya sublimasi. Sublimasi adalah kemampuan menyublim. Biasanya itu kapur barus ya. Nomor 19, yang tanda X ini kita sebut dengan filtrat.
filtrat itu hasil dari apa namanya dari filtrasi ini. Sementara yang Y ini, yang ampas ini kita sebut dengan residu. Nomor 20 tidak ada gambar, tapi pemisahannya kayak di nomor 16 pakai magnetik. Tuh. Aman ya. Jadi pembahasan hari ini kayaknya cukup ya, yang dapat yang harus remedial silakan pelajari. Buat teman-teman yang sudah lolos ya mungkin ada yang salah gitu, mau penasaran salahnya di mana dan apa jawaban benernya, dan penjelasannya inilah penjelasannya ya. Tetap semangat guys, God bless you.